Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dalam acara Ku Perlu Kuliah Pernikahan 10 Menit seri Pernikahan Tokoh. Hari ini kita akan berbicara tentang Johann Sebastian Bach dan istrinya. Ia adalah seorang musisi, seorang komponis besar dari zaman ke zaman hingga saat ini. Johann Sebastian Bach lahir pada 21 Maret tahun 1685 di Jerman. Pada waktu itu nama Bach adalah nama yang umum sebagai nama musisi. Tetapi hanya satu yang terkenal, yaitu Johann Sebastian Bach. Pada usia 14 tahun, ia mendengar ada beasiswa dari sekolah musik di Jerman bagian utara. Lalu ia mendaftarkan diri ke sana. Pada usia 17 tahun, ia mulai mencari pekerjaan dan ia mendapatkan pekerjaan di dekat rumah ia dibesarkan. Lalu ia bekerja. Dia juga melayani di sana di gereja di Arnstadt sebagai organis. Johann Sebastian Bach berkenalan dengan Maria Barbara yang masih merupakan kerabatnya, sepupunya. Ia mengasihi Maria Barbara dengan sungguh-sungguh. Pada satu kali ia ditawarkan untuk bekerja di kota lain, tetapi ia menolaknya. Ia kembali ke kotanya yang sebelumnya untuk kemudian mengenal, memadu kasih dengan Maria Barbara. Lalu kemudian mereka menikah. 4 bulan setelah pernikahan itu, Johann Sebastian Bach melakukan konser yang cukup berhasil. Maria Barbara adalah seorang pendukung hidup dalam diri Johann Sebastian Bach. Ia memiliki perangai atau karakter yang tidak sabar, yang mudah marah, dan sulit bekerja sama dengan orang. Namun dengan Maria Barbara dikala di rumah, ia menjadi seorang yang tenang, dia menjadi seorang yang arif, yang bijaksana sebagai suami dan sebagai ayah. Bersama Maria Barbara yang memadu pernikahan mereka dan ia meninggalkan pekerjaannya di gereja. Lalu dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di suatu istana pada waktu itu. Ia bekerja dan cocok dengan Pangeran Leopold Augustus. Pada akhir tahun 1718, Barbara melahirkan anak yang ketujuh, dan sebagai penghormatan terhadap pangeran, maka mereka menamakan anak mereka Leopold Augustus. Namun sayang, setahun kemudian si kecil Leopold meninggal dunia. Dan setahun berikutnya Sebastian juga harus kehilangan Barbara karena Barbara jatuh sakit dan meninggal dunia. Ini menjadi satu kesedihan di dalam diri Johann Sebastian Bach. Dan ia tetap berkarya, dia bekerja. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang wanita bernama Anna Magdalena. Ia adalah wanita yang ideal karena dia sebelumnya adalah seorang vokalis, seorang penyanyi yang sudah cukup populer pada waktu itu. Suara soprannya sangat dikagumi oleh pangeran dan ia digaji sedikit lebih besar daripada Johann Sebastian Bach. Hingga pada bulan Desember 1721 mereka menikah. Pada waktu itu Johann Sebastian Bach berusia 36 tahun dan Magdalena berusia 20 tahun dan mereka menikah. Istri barunya ini bukan hanya menjadi istri tiri bagi anak-anaknya, ia juga sangat mencintai anak-anak Sebastian yang sebelumnya. Magdalena banyak mendukung pekerjaan dari Johann Sebastian Bach. Oleh karena sesuatu hal, Bach menerima tawaran untuk memegang satu gereja yang cukup besar pada waktu itu, dan mereka harus pindah dari istana kecil tempat Johann Sebastian bekerja ke gereja, dan mereka tinggal di satu sekolah, dan di sanalah mereka dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. 13 anak yang dilahirkan oleh Magdalena. Namun 7 dari 13 anak itu kemudian meninggal karena penyakit
sebelum mencapai usia 6 tahun. Magdalena sangat mendukung karier musik dari Johann Sebastian Bach. Sampai-sampai Johann Sebastian Bach membuat 2 buku musik untuk istrinya itu. Di dalam buku musiknya yang pertama, dia menulisnya dengan satu gubahan orkes yang terdiri dari 3 bagian. Dan buku kedua, dia buat satu buku lagu yang baik, yang indah, yang berbicara tentang pernikahan mereka. Johann Sebastian Bach sangat bangga dengan istrinya ini, karena istrinya sangat mendukung kehidupan dan pekerjaan dari Johann Sebastian Bach. Bahkan Johann Sebastian Bach pun menuliskan suatu lagu tentang kisah mereka, yakni satu lagu yang berbicara tentang bagaimana kehidupan mereka, yang diberi judul Bist du bei mir. Isi lagu ini adalah, jika kamu bersamaku, maka dengan senang hati aku akan pergi menuju kematian dan beristirahat. Ah, betapa menyenangkan akhir saya jika tangan Anda yang tersayang kemudian menutup mata saya yang setia. Di samping mengubah musik, Johann Sebastian Bach juga meluangkan banyak waktu untuk membaca buku-buku teologi. Ia menerjemahkan Alkitab karya Luther, dan dalam komposisinya ia sering menuliskan inisial S di G, yaitu Soli Deo Gloria, yang artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang bersifat rohani. Sebastian kemudian meninggal pada usia 65 tahun. Magdalena yang waktu itu berusia 49 tahun memutuskan untuk tidak menikah lagi. Namun ia tidak mengantisipasi masalah keuangan yang akan dihadapinya. Magdalena hanya mendapatkan sedikit uang dari warisan peninggalan Johann Sebastian Bach. Anak-anak Magdalena sendiri masih terlalu kecil untuk membantunya. Dan beberapa tahun kemudian ia terpaksa harus menjual segala barang, termasuk kertas-kertas yang berisi musik karangan Johann Sebastian Bach, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah kasih kehidupan pernikahan dari Johann Sebastian Bach, yang boleh saling menolong, menopang satu sama lainnya. Mereka memiliki passion yang sama, mereka saling membantu. Bach, komponis yang besar dengan karya-karya yang banyak, walaupun anaknya banyak, tapi dia tetap bisa bekerja, dia tetap bisa berkarya dengan menghasilkan gubahan-gubahan lagu yang bagus, yang hebat. Musik merupakan prioritas utama keluarga Bach, namun bukan musik satu-satunya hal dalam hidup mereka. Keluargalah yang paling utama, dan melayani Tuhan juga penting dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk belajar meneladani keluarga Sebastian Bach. Amin.